Selamat pagi Bang. Bang Edgar. Iya, sekarang Bang izin Bang pertanyaan mobil Abang ya. Mobil Kasubdit, Bang. Oh, mobil Kasubdit. Bukan mobil beliau. Ngakunya mobil Kasubdit. Padahal dia nggak tahu. Dia tuh mau ngambilin dari tadi. Ya teman-teman, jadi oknumnya Menghindar. Tadinya kita mau meminta waktu beliau untuk menanyakan karena ini terdata pajaknya nunggak 15 jutaan ya. Iya. Kita cuma mau tanya kenapa bisa menunggak, karena beliau sendiri ada di lingkungan Samsat Putri Hijau yang seharusnya Tahan pajak. dengan gampang untuk melakukan pembayaran pajak karena ada di lingkungan Samsat. Ya, saya akan langsung ke Benny Edward. Benny, itu video yang membuat Anda terpaksa harus mendekam 8 bulan di penjara. Anda divonis bersalah dengan Undang-Undang ITE, begitu ya? Betul, Mbak. Dan divonis bersalah karena apa waktu itu? Apakah karena memang Anda dianggap terbukti mencemarkan nama baik oknum polisi yang Anda bilang nunggak pajak atau karena apa? Dianggap terbukti karena ada kata-kata nunggak yang sebenarnya bukan keluar dari mulut saya, tapi dari rekan saya. Jadi, tapi kata-kata nunggak itu di BAP direkayasa, seolah-olah itu di menit 02.25, saya juga ikut mengatakan, padahal faktanya di videonya itu tidak pernah saya menyebutkan kata nunggak di mobil si pelapor, Mbak. Dan itu ya. sudah kita sampaikan. Di persidangan kita sampaikan, tapi sayangnya dari belasan kali sidang itu tidak sekalipun permintaan kami untuk memutar video otentik di persidangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diizinkan oleh majelis hakim. Selama ini proses Anda mendapatkan informasi apakah itu nunggak pajak dan sebagainya, itu Anda dapatkan biasanya dari mana? Apakah memang Anda yakin, Benny, ketika Anda mengunggah video itu ke YouTube memang informasinya akurat? Benar, terkait video yang tadi, kami menggunakan 2 aplikasi resmi. Pertama, website iSamsat, BPPRD atau Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumut. Yang satu lagi itu dengan USSD bintang 368 bintang 117 yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel, Mbak. Jadi ini 2 aplikasi resmi sebenarnya. Berdasarkan aplikasi itu, di video itu sebenarnya saya hanya membacakan peran saya di situ. Rekan saya merekam live streaming melalui channel YouTube-nya, sedangkan saya memegang HP sambil membuka 2 aplikasi tadi, lalu membacakan sesuai hasil aplikasi. Seperti itu. Jadi dan ya memang sayangnya aplikasi itu pun pada akhirnya dirubah. Yang tadinya cukup dengan memasukkan nopol dengan warna TNKB, lalu akan muncul hasilnya. Tapi begitu itu kami pakai dan itu menjadi masalah, akhirnya dirubah dan sekarang kita sebagai masyarakat tidak lagi bisa menggunakan aplikasi seperti sebelumnya karena diharuskan menginput 5 digit terakhir nomor rangka. Dan itu tidak sama dengan di beberapa kota lainnya seperti Jakarta atau kita bandingkan dengan Jawa Barat. Dan Anda menduga itu karena rame-rame setelah Anda membuka kasus ada oknum polisi yang diduga tidak membayar pajak ini, begitu ya? Betul, Mbak. Yang Anda alami di penjara apa, Benny? Saya memang berdasarkan informasi di dalam bahwa memang ketika kami belum masuk ke dalam blok tahanan pun sudah ada dititipkan pesan oleh oknum yang di sana bahwa nanti ada masuk katanya YouTuber. Jadi saya diminta untuk tidak dikasih enak, jangan dikasih enak, disuruh disiksa, lalu disuruh tidur di WC. Sehingga akhirnya karena perintah ini datang dari oknum itu, akhirnya napi yang di sana justru dengan gampangnya melakukan siksaan itu karena tidak takut. Saya tidak akan bisa lapor kemana-mana karena sudah dititipin seperti itu. Jadi saya mengalami pemerasan sampai kurang lebih sekitar 12 juta. Saya masuk ke sana itu tidak gratis. Saya di penjara pun tidak gratis. Saya untuk tidur saja saya harus bayar. Diminta uang kebersamaan segala macam sampai hampir 12 juta. Lalu saya juga disiksa karena ketika saya tidak bisa atau keluarga saya tidak bisa menyediakan uang seperti yang diminta, maka langsung saya dipukulin sampai sempat mengalami beberapa luka. Cuman sayangnya ketika saya berharap PH datang untuk melakukan visum, justru keluarga dan PH tidak pernah diizinkan untuk menemui saya. Termasuk Komnas HAM sendiri ketika
Komnas HAM dari Jakarta datang untuk menemui saya. Oke. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.